salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lulu Fatia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi PGSD kelas 5E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembelajaran Literasi Digital Berbantu Vlog terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SDN Pondok Labu 07 Pagi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim dosen mata kuliah metodologi pendidikan, yakni Profesor Prima Gustianti M.Hum, Dr. Ishak Nuryadin MPD, dan Bapak Zulherman MPD. Baik, dalam presentasi kali ini terdapat 3 poin penting yang akan dibahas, yakni pendahuluan, kemudian kajian teori, dan metodologi penelitian. Poin pertama yakni pendahuluan. Adapun latar belakang penelitian ini ialah, seperti yang diketahui bersama, masuknya globalisasi ke seluruh penjuru bumi tanpa mengenal batas wilayah, layaknya udara yang menyelimuti setiap sudut bumi, pasti memiliki dampak bagi kehidupan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi ialah proses masuknya pengaruh dari berbagai macam negara ke dalam ruang lingkup dunia. Sehingga di sini mau tidak mau manusia harus dapat berinteraksi, harus dapat beradaptasi terhadap globalisasi itu sendiri dan melakukan perubahan-perubahan. Tentunya globalisasi masuk pasti membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi yang dapat dirasakan langsung diantaranya ialah memudahkan kita sebagai manusia dalam melakukan seluruh aktivitas, kemudian memudahkan dalam proses komunikasi dan berinteraksi. Dan masih banyak dampak positif dari globalisasi lainnya. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa globalisasi ini juga memiliki dampak negatif. Di antaranya ialah adanya revolusi industri. Apabila dikritisi kembali, revolusi industri dan globalisasi memiliki karakteristik yang sama, yakni pesatnya teknologi informasi dan pesatnya perkembangan pemproduksian barang dan jasa. Tentunya dalam memproduksi barang dan jasa industri itu sendiri pasti menggunakan teknologi yang di dalamnya terdapat sistem komputerisasi dan digitalisasi, di mana yang telah dianggap lebih baik dari segi kualitas, kuantitas, efisiensi waktu dan biaya. Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka dampaknya ialah tergesernya profesi-profesi manusia yang kemudian digantikan oleh teknologi. Maka diperlukannya kemampuan berpikir kreatif yang ada pada diri setiap individu guna untuk memfilterisasi dampak-dampak yang masuk dari revolusi industri tersebut dan membaca peluang serta bagaimana memanfaatkan peluang dari teknologi. Tentunya dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif tidaklah mudah. Diperlukan usaha yang dilakukan secara kontinu dan berproses dari berbagai pihak, dari pihak makro seperti pemerintah ataupun pihak mikro seperti sekolah. Kemudian dewasa ini penggunaan internet sudah menjadi hal yang lumrah di seluruh kalangan, tak terkecuali pada siswa sekolah dasar, di mana siswa sekolah dasar menggunakan internetnya untuk mengambil informasi-informasi pelajaran atau sumber-sumber pelajaran lainnya. Menurut Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet, di kuartal kedua, penggunaan internet naik menjadi 73,3%. Kemudian pada beberapa kesempatan, penulis melihat fenomena di mana banyaknya siswa yang berujar ASIAP. ASIAP sendiri ini merupakan salah satu jargon konten kreator yang membagikan daily life-nya atau kehidupannya dalam bentuk video yang kemudian disebarluaskan di media sosial. Hal ini membuktikan bahwa ketertarikan siswa kepada internet ini sendiri dan media-media di dalamnya sangatlah tinggi. Maka diperlukan literasi digital sebagai kritisi dan patokan dalam memfilter dampak-dampak negatif dari internet. Menurut Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, literasi digital ialah bagaimana siswa dapat menyikapi digital secara sehat, tepat, cerdas, kreatif, inovatif, dan patuh terhadap payung hukum yang berlaku.
kaku. Dirasa literasi digital dan kemampuan berpikir kreatif ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan di era revolusi di mana penggunaan internetnya sudah sangat digunakan atau sangat dimanfaatkan dengan baik. Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian yakni pengaruh pembelajaran literasi digital berbagai vlog terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SDN Pondok Labu 07 Pagi. Baik. Adapun identifikasi masalah dalam proposal ini ialah yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran literasi digital berbantu vlog. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir ialah apakah pembelajaran literasi digital berbantu vlog ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Adapun batasan masalahnya yakni berpikir kreatif siswa pada pembelajaran literasi digital menggunakan model project based learning berbantu vlog. Kemudian pembelajaran literasi digital dengan model project based learning dihubungkan dengan permasalahan kepada siswa dan berupa project sehingga memancing peserta didik untuk berpikir kreatif. Dan yang terakhir ialah vlog atau video blog sebagai alat bantu dalam media pembelajaran. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini ialah apakah pembelajaran literasi digital berbantu vlog berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SDN Pondok Labu 07 Pagi. Dan manfaat penelitian ini ialah bagi peserta didik, bagi pendidik, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Baik, masuk ke poin kedua yakni kajian teori. Di deskripsi teori terdapat teori mengenai kemampuan berpikir kreatif sebagai variabel terikat atau variabel Y-nya, dan terdapat pembelajaran literasi digital sebagai variabel bebas atau variabel X-nya. Nah, menurut Bloom dan Gullivant, kemampuan berpikir ialah bagaimana siswa mampu untuk mengantisipasi, mentransformasi, menghubungkan, mengklasifikasi, dan mengkualifikasi stimulus atau informasi yang sampai. Sedangkan berpikir kreatif sendiri menurut Permana ialah bagaimana keterampilan individu di mana individu mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan literasi digital menurut tim gerakan nasional Kemendikbud ialah bagaimana individu atau siswa mampu menggunakan, menyikapi, dan memanfaatkan media digital, alat komunikasi, serta jaring-jaring di dalamnya. Sedangkan vlog ini sendiri terdiri dari dua kata yakni video dan blog, yakni adalah catatan harian atau jurnal yang disampaikan oleh konten kreator dalam bentuk video yang kemudian dibagikan ke jejaring sosial bersama. Adapun penelitian yang relevan dalam proposal ini ada 4, yakni membangun karakter siswa melalui literasi digital dalam menghadapi pendidikan di abad ke-21, karya Uswatun Hasanah dan Hernia pada tahun 2019. Kemudian yang kedua ada pengaruh model problem based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa, dari Rizal Abdul Razak dan Asep Kurnia Jayadanta serta Isrok Atun pada tahun 2016. Yang ketiga ada pengaruh vlog sebagai media presentasi proyek peserta didik dalam model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar peserta didik pada subkonsep pencemaran lingkungan. Di sini karya Cindy Dewiana Rustandi, Suharsono, dan Dani Rahmadani pada tahun 2019. Dan yang terakhir adalah penerapan kurikulum 2013 dalam meningkatkan keterampilan sikap dan pengetahuan karya Otong Kurniawan dan Edi Noviana pada tahun 2017. Adapun kerangka berpikir dalam proposal ini ialah yang pertama dilandasi oleh teknologi, yakni tidak terlepasnya manusia dengan penggunaan teknologi seperti internet dan sebagai macam lainnya pada kehidupan sehari-harinya, terlebih pada siswa sekolah dasar. Kemudian daya saing, di mana di abad 21 ini teknologi itu sendiri mendorong manusia untuk mampu bersaing dengan teknologi tersebut. Namun masih banyak sekolah yang menggunakan pembelajaran konvensional, di mana
masih dikatakan minim. Kemudian vlog sebagai media. Dilihat dari fenomena-fenomena yang ada di mana siswa tertarik dengan penggunaan internet, maka dirasa media vlog ini dapat menjadi media pembelajaran yang baik yang terintegrasi dengan literasi digital dan kemampuan berpikir kreatif. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Literasi Digital Berbantu Vlog terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 4 SDN Pondok Labu 07 Pagi. Adapun hipotesis penelitian dalam proposal ini ialah HO diterima apabila tidak terdapat pengaruh pembelajaran literasi digital berbantu vlog terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Kemudian H1 diterima apabila terdapat pengaruh pembelajaran literasi digital berbantu vlog terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Baik, masuk ke poin ketiga yakni metodologi penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pembelajaran literasi digital berbantu vlog terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Penelitian ini dilakukan di SDN Pondok Labu 07 Pagi pada bulan Mei tahun 2022 sampai bulan Agustus tahun 2022 dengan menggunakan metode yakni quasi eksperimen di mana menggunakan non-equivalent control group design. Adapun populasi pada penelitian ini ialah seluruh siswa kelas 4 SDN Pondok Labu 07 Pagi dengan sampel yakni kelas 4A dan kelas 4B, di mana menggunakan teknik pengambilan sampel yakni cluster random sampling. Ukuran sampel yakni kelas 4A sebanyak 35 siswa sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B sebagai kelas kontrol sebanyak 35 siswa. Adapun rancangan perlakuan yang akan dilakukan dalam proposal ini ialah yakni yang pertama memberikan materi pelajaran yakni mata pelajaran IPA kelas 4 tema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Di dalamnya terdapat materi mengenai bunyi. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yakni pembelajaran literasi digital yang akan digunakan menggunakan media vlog dengan model pembelajaran project based learning. Adapun pelaksanaan perlakuan yakni dilaksanakan di kelas 4A sebagai kelas eksperimen dan kelas 4B sebagai kelas kontrol akan dilaksanakan pembelajaran konvensional. Dengan teknik pengumpulan data yakni berupa angket terbuka, berupa pretest dan post-test. Kemudian teknik analisis data. Pada proposal ini menggunakan deskripsi data kuantitatif, di mana pengujian datanya menggunakan uji T-square sebagai uji normalitas dan uji Fisher sebagai uji homogenitas. Adapun pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji pengaruh menggunakan efek size. Dengan hipotesis statistika ialah HO diterima apabila rata-rata 1 lebih kecil sama dengan rata-rata 2 dan H1 diterima apabila rata-rata 1 lebih besar dari rata-rata 2. Baik Bapak dan Ibu, demikian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisal bihaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.